Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di ambang krisis keuangan dan diproyeksikan kehabisan dana tunai operasional pada Agustus mendatang. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di ambang krisis keuangan akibat tunggakan sejumlah negara anggota, termasuk Amerika Serikat dan juga China. Sebelumnya, situasi ini telah diprediksi oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di ambang krisis keuangan dan diproyeksikan kehabisan dana tunai operasional pada Agustus mendatang. Situasi kritis ini disebabkan oleh menumpuknya tunggakan iuran wajib dari negara-negara anggota, terutama Amerika Serikat yang memiliki utang miliaran dolar untuk anggaran reguler dan misi penjaga perdamaian. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perencanaan Program, Keuangan dan Anggaran, Chandra Mouli Ramanathan mengatakan PBB akan menghadapi krisis keuangan pada September mendatang, kecuali jika Amerika Serikat dan China membayar kontribusi mereka. Namun meski Amerika Serikat dan China tetap membayar, dana operasional PBB diperkirakan akan habis pada akhir tahun 2026 ini. Dan jika para donor terbesar PBB tidak segera melakukan pelunasan tunggakan, PBB terpaksa harus menunda berbagai pembayaran lain demi bisa membiayai penyelenggaraan High Level Week yang merupakan agenda tahunan utama tempat berkumpulnya para pemimpin dunia di New York. Sebelumnya pada awal tahun ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebenarnya telah memperingatkan bahwa organisasi tersebut akan kehabisan uang tunai pada bulan Juli ini. Namun menurut Ramanathan, adanya pengecualian dalam pengeluaran serta langkah penghematan membuat PBB mampu memperpanjang ketersediaan dananya hingga akhir musim panas ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menyepakati kenaikan target rasio pendapatan negara dalam pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. Kenaikan target pendapatan negara juga diikuti peningkatan target rasio perpajakan. Badan Anggaran DPR RI menyepakati kenaikan target rasio pendapatan negara dalam pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. Dalam hasil pembahasan bersama pemerintah dan Bank Indonesia, kisaran pendapatan negara disepakati menjadi 12,01 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto, lebih tinggi dibanding usulan awal pemerintah dalam KEM PPKF sebesar 11,82 hingga 12,40% PDB. Kenaikan target pendapatan negara juga diikuti peningkatan target rasio perpajakan. Banggar DPR menyepakati penerimaan perpajakan berada pada kisaran 10,16 hingga 10,50% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah sebelumnya. Selain itu, target penerimaan negara bukan pajak juga dinaikkan menjadi 1,85 hingga 1,89% terhadap PDB. Sementara target hibah tetap dipertahankan pada kisaran 0,002 hingga 0,003% PDB. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan peningkatan rasio pendapatan negara akan ditempuh melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan, mulai dari peningkatan efektivitas administrasi perpajakan, perbaikan kualitas layanan perpajakan yang inklusif, serta mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam dan tetap menjaga iklim investasi. Kebijakan di bidang pendapatan negara tahun 2027 diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Peningkatan rasio pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara yang ditempuh antara lain melalui peningkatan pendapatan negara yang mengedepankan efektivitas administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis perpajakan dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber pada SDA. Di sisi lain, Badan Anggaran tidak mengubah sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang sebelumnya diajukan pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5%, inflasi 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, serta defisit APBN dijaga pada rentang 1,80 hingga 2,40% terhadap PDB. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis bahwa BBM non-subsidi jenis Pertamax akan turun harga seiring turunnya harga minyak dunia. Menurut Purbaya, penurunan harga Pertamax akan membantu meredakan tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Setelah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan harga pada 1 Juli 2026, harga BBM Pertamax sepertinya akan mengalami penurunan. Sinyal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana harga minyak dunia sempat melonjak di atas $100 Amerika Serikat per barel setelah pecahnya perang antara Amerika dan Israel melawan Iran. Kini minyak dunia contohnya Brent diperdagangkan di level $72,08 Amerika per barel, sementara minyak WTI pada kisaran $68,89 Amerika Serikat per barel. Purbaya berharap setelah harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pelan-pelan akan ikut turun. Dengan begitu, tekanan ke inflasi akan segera berkurang. Harga minyak dunia kan udah turun, pelan-pelan juga kan harga Pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang. Core inflasinya kan naik gak? Saya belum baca data core inflasinya. Anda lihat core-nya seperti apa, rasanya sih stabil ya. Kita lihat core-nya 2,76, core-nya kan masih relatif terkendali, jadi itu karena harga yang fluktuatif aja, minyak, BBM, dan tadi harga pangan mungkin. Itu harusnya akan hilang dalam waktu beberapa bulan ke depan. Purbaya menambahkan kenaikan inflasi belakangan ini lebih banyak dipengaruhi faktor yang bersifat sementara seperti lonjakan harga bahan pangan dan energi. Sementara itu, inflasi inti masih berada di level yang terkendali, yakni 2,76%. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan inflasi saat ini bukan disebabkan oleh lonjakan permintaan pasar, melainkan oleh harga-harga yang berfluktuasi. Dari Jakarta, Ranis Tone Sanjaya, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Venezuela menetapkan 7 hari masa berkabung nasional atas musibah gempa bumi yang terjadi pada 24 Juni lalu. Gempa tersebut telah mengakibatkan 2.000 lebih warga tewas dan 12.000 lebih warga lainnya terdampak langsung. Jumlah korban tewas akibat gempa yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 kembali bertambah, di mana pada Kamis pagi waktu Indonesia, pemerintah setempat mencatat lebih dari 2.200 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 11.000 orang mengalami luka-luka. Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez menyebut, pemerintah juga menetapkan 7 hari berkabung nasional sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Selain korban jiwa dan luka-luka, terdapat 12.000 lebih warga yang terdampak langsung akibat bencana tersebut. Hingga kini tim penyelamat masih melakukan pencarian dan evakuasi di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan paling parah. Adapun bertambahnya jumlah korban juga menunjukkan masih adanya warga yang ditemukan maupun proses verifikasi data dari wilayah-wilayah terdampak. Jorge Rodriguez menambahkan, pemerintah telah membuka puluhan lokasi pengungsian untuk menampung warga terdampak, di mana sebanyak 14 titik pengungsian disiapkan di La Guaira, sementara 55 lokasi lainnya beroperasi di Caracas, Miranda, dan sejumlah wilayah terdampak. Berbagai sumber, IDX Channel.